Tujuan dari pembelajaran kita nanti yang pertama adalah siswa mampu memahami konsep dasar KA generatif. Apa itu KA generatif? Ya. Kedua, siswa mampu menerapkan KA generatif dalam kehidupan sehari-hari atau secara kontekstual. Ketiga, siswa mampu memahami etika dan resiko penggunaan KA generatif. Dan keempat, siswa mampu menganalisis konten deepfake. Oke, sebelum memulai pelajaran, enaknya kita ice breaking dulu. Ya, lebih semangat ya. Siapkan? Nah, kira-kira saya mancing. Ngomong tikung. Ngomong balu teruskan. Terus. Full, tarik. Artinya ya. Oke, belum bisa. Ada lagi. Sudah panas? Pernahkah kamu melihat sebuah foto atau video yang terlihat nyata tetapi ternyata palsu? Ya, sekarang banyak sekali foto atau video yang terlihat padahal palsu. Berarti pernah ya? Pernah. Oke. Bagaimana menurutmu teknologi bisa membantu terjadi? Bisa. Sekarang bisa diedit pakai Gemini. Canva itu juga termasuk Gemini ya. Bahasa Inggris kalau ngomongnya, kalau orang mengunsarai Gemini. Kalau yang betul Gemini gitu ya. Oke, yang kedua. Kalau kamu punya asisten pintar yang bisa menulis cerita, membuat gambar atau bahkan menjawab soal dengan cepat, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Terus namanya ya, slogan tema pendidikan dengan di dalamnya ada dua anak yang pegang bendera misal. Langsung keluar kita tinggal copy, tinggal paste. Kayak gitu. Terus yang kedua, Mbak, apakah selalu bermanfaat atau bisa bahaya? Bisa bahaya enggak? Bisa. Apa salah satu contohnya bisa bahaya? Betul sekali. Kalau kalian sudah, gampang ini enggak soalnya susah, tinggal di asistenku aja. Tolong jawabkan soal ini gitu. Tapi apa bahayanya? Buat kita malas. Jadi kita nggak bisa belajar. Kemudian, nah ini pengenalan KA generatif. Apa sih Bu KA generatif itu? Yang pertama, bagian dari teknologi kecerdasan artifisial yang berbasis pembelajaran mesin, tepatnya sebagai bagian dari PM, pembelajaran mendalam. Dua, menghasilkan konten baru seperti teks. Buatkan saya puisi terdiri dari 2 bait dan 4 baris. Langsung temanya apa gitu? Langsung buat. Tapi tugasnya kalian sebagai penikmat teknologi itu nggak boleh jiplak. Jiplak itu gimana? Copy paste nggak diganti, ya harus diganti. Kita kan nggak boleh, namanya itu plagiat ya. Nggak boleh. Itu ada hak ciptanya. Gambar Bu, kayak tadi buatkan poster, buatkan saya kemasan. Buat buah misalnya ya. Kemasannya itu bukan dari ChatGPT aja, buatkan saya kemasan untuk promosi. Dia promnya itu yang jelas. Nanti langsung ada, kita tinggal apa? Sudah, tinggal print aja kan. Contohnya apa? Ada Gemini, ChatGPT, DALL-E dan lain-lain. Pernah mencoba ChatGPT? Belum. Kalau capture video? Pernah ya. Nah ini, gimana sih Bu alurnya? Contoh alur penggunaan model KA generatif untuk menghasilkan konten. Nah, masukan ini adalah prompt. Buatkan saya, mana ya di sini ya? Buatkan saya poster, ya. Buatkan saya poster tema pendidikan dengan kata buku adalah jendela ilmu. Dengan nanti disertai gambar ada buku. Ini kalau ini pembuat teks kayak puisi katanya Brana tadi. Pembuat musik Bu, di model-model bisa kayak gitu ya. Yang ketiga, pembuat video.
Kalau sudah selesai, klik tanda panah ke atas yang warna hitam. Lihat, oke, tunggu. Terus kalau misal nggak muncul Bu, klik yang ini. Tanda ada anak panah ke arah bawah, klik. Oke. Bu, diklik ini. Ada yang berhasil? Hasil lagi. Oke, coba lihat senyapnya. Nah, jadinya seperti ini. Punya Brana tadi buatkan poster tema pendidikan dengan tulisan buku adalah jendela ilmu, disertai dengan gambar buku kartun dengan satu anak perempuan yang membacanya. Langsung dibuatkan seperti ini. Nah, Bu ini Bu. Sudah jadi? Sudah. Kayak mana itu ya? Kalau promnya berbeda, munculnya juga berbeda. Itu. Oke, ambil satu. Masih yang loading ya? Iya Bu. Dengan judul terserah, misal ibuku. Setelah desain poster, tema bebas dengan KA generatif sesuai kreativitas kalian. Sudah, tadi ya, buat poster buku adalah jendela ilmu. Mau poster lain, misal buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bisa ya berarti ya? Nanti dia asisten akan menganalisis langsung keluar dalam bentuk Word. Terus Bu, nah sudah keluar ini, nanti downloadnya Bu tinggal klik aja. Nah, tinggal di print, dikumpulkan, gampang kan? Oke, sudah bisa ya, nanti di print kemudian dikumpulkan ke Bu Ratna nanti ya. Oke, lanjut. Bu, sudah klik panah ke atas yang hitam. Apa Bu? Enggak, yang belum. Dia kan menganalisis. Nanti akan keluar dalam bentuk dari sudah bisa. Oke. Salah satu aspek utama dalam etika KA generatif adalah memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara transparan dan adil. Awas, biasanya kan ada yang di edit kayak gitu ya, apalagi foto gitu ya. Serta menghormati hak cipta dan kepemilikan intelektual. Hak cipta. Jadi jangan ngeplok copy paste. Nah, kalau resiko dalam KA generatif, pertama potensi penyalahgunaan dan hoax. Nah, potensi penyalahgunaan hoax membuat konten yang sangat mirip dengan aslinya, padahal bukan. Itu adalah palsu. Data yang tidak akurat, tidak lengkap dan tidak adil akan menghasilkan bias akibat kesalahan. Oke, nah seperti ini. Teknologi deepfake. Ya, apa sih Bu deepfake itu? Teknik memanipulasi gambar, suara, atau video dengan KA sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Nah, hasilnya, kombinasinya adalah ini. Badannya badan orang lain, tapi mukanya adalah mukanya Mbak Vida. Kalau ini adalah teks suara. Dari suara, video suara ya. Coba perhatikan. I'm not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in Yang asli yang mana? terms, it's not. Yang asli yang mana? Ayo. Aktivitas menganalisis konten deepfake. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba analisis apakah gambar ini asli atau palsu. Palsu. Oke, ada yang bisa menjelaskan kata-kata palsunya bisa dilihat dari mana? Coba ada yang teliti enggak? Tangan, betul. Ya, dari tangannya itu aslinya fotonya kan gini. Cuma dia satunya gini. Coba kita lihat. Nah,
anggotanya nama panggilan saja, tanggalnya. Kemudian ada bagian teks tertulis di situ, bisa diisi sesuai dengan materi atau buku pegangan kalian yang sudah di bawah. Ya, bagian 1, bagian 2 ini, bagian 2 ini tadi ya, yang hasil dari ChatGPT bisa dikumpulkan. Sudah, cuma bagian 1 aja diisi 1, 2, 3 itu ya. Silakan didiskusikan. Oke, coba refleksi yang pertama. Apa yang terjadi selama proses pembelajaran? Bu Retna minta 2 anak aja ya. Jadi 1 anak merefleksikan 2. 1 fakta sama perasaan, yang anak kedua pembelajaran dan masa depan. Oke, siapa? Oke. Yang pertama bisa dibaca dulu di sini. Apa yang terjadi selama proses pembelajaran? 1. Kita mempelajari tentang etika dan risiko kecerdasan artifisial. Oke, kita mempelajari tentang etika dan resiko pembelajaran artifisial. Kemudian untuk berikutnya kita masih ada lagi, yaitu belajar tentang bagaimana pemanfaatan teknologi AI atau kecerdasan artifisial lebih mendalam lagi. Oke, untuk tugasnya silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan dulu ke depan. Jangan semuanya ya. Oke, sudah semua? Sampaikan bisa memberikan manfaat kalau untuk kalian semua. Amin. Oke, sudah sampai di sini dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa dulu.